Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Zahra dengan NIM 1211002035. Baiklah, pada saat kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Teorema Pitagoras. Nah, sebelum kita memahami lebih lanjut tentang Teorema Pitagoras ini, kita harus tahu dulu nih sejarah dari perkembangan Teorema Pitagoras ini. Jadi, apakah yang pertama kali menemukan Pitagoras adalah Bapak Pitagoras? Ternyata tidak, karena yang pertama kali menemukan teorema Pitagoras ini adalah bangsa Babilonia. Karena jauh dari sebelum Bapak Pitagoras lahir, bangsa Babilonia sudah menerapkan teorema Pitagoras ini. Loh, kenapa bangsa Babilonia? Karena bangsa Babilonia bisa dikatakan sebagai penemu teorema Pitagoras ini karena mereka menemukan tablet yang berisi 3 kombinasi angka yang sudah memenuhi syarat sebagai teorema Pitagoras. Yang kita sebut sekarang ini sebagai Pythagorean triple. Dan juga pada saat peradaban bangsa Babilonia sudah terdapat bangunan-bangunan dan juga piramida yang cukup besar. Dan coba bayangin bagaimana sebuah bangsa peradaban bisa membuat sebuah piramida yang cukup besar dan juga baik dan benar jika mereka tidak paham tentang hubungan antara relasi segitiga siku-siku. Nah, dari beberapa bukti tersebut bisa kita simpulkan nih bahwa yang sebenarnya pertama kali menerapkan teorema Pitagoras ini adalah bangsa Babilonia. Lalu, kenapa penamaan perhitungan relasi antar segitiga siku-siku disebut Pitagoras, sedangkan sebelumnya kita tahu bahwa yang menemukan pertama kali adalah bangsa Babilonia? Nah, jawabannya itu karena Bapak Pitagoras lah yang membawa pengetahuan tersebut ke peradaban Yunani dan sampai ke zaman kita saat sekarang ini. Dan juga Pitagoras lah yang pertama kali mendokumentasikan dan membuktikan teorema ini secara otomatis. Nah, setelah kita memahami tentang perkembangan peradaban bangsa Babilonia tentang teorema Pitagoras ini, muncul pertanyaan, sebenarnya Pitagoras itu apa? Jadi, teorema Pitagoras adalah pernyataan mengenai hubungan-hubungan antara sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku. Nah, dari sini kita bisa melihat seperti apa gambaran segitiga siku-siku tersebut, yang masing-masing memiliki titik A, B, dan C. Nah, bukan hanya omong kosong, tetapi terdapat pembuktian teorema Pitagoras pada masa sekarang, yaitu seperti gambar di sini. Jadi maksud dari gambar yang pertama ini adalah kita diberikan nih 4 segitiga siku-siku yang identik, di mana keempat segitiga siku-siku ini disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu persegi besar dengan sisi A tambah B, dan sebuah persegi putih dengan sisi C di dalam persegi besar tersebut. Nah, sekarang gambar yang kedua ini adalah kita ingin mengatur letak segitiga siku-sikunya sedemikian rupa sehingga kita mendapatkan 2 buah persegi dengan sisi A dan sisi B. Caranya adalah kita hanya menggeser segitiga siku-siku berwarna biru tua dan dari kiri ke kanan, dan segitiga siku-siku berwarna hijau muda dari atas ke bawah sedemikian rupa sehingga keduanya saling menempel, dan terbentuklah persegi A kuadrat tambah B kuadrat ini. Nah, setelah pembuktian teorema Pitagoras ini, timbullah sebuah rumus umum tentang Pitagoras, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat.
Nah, ternyata Pitagoras yang kita gunakan sekarang ini ternyata berbeda nih dengan teorema pada orang-orang peradaban kuno atau ketika Pitagoras membuktikannya. Nah, gambarnya itu terlihat seperti ini. Karena berdasarkan interpretasi Pitagoras mengatakan dalam suatu segitiga siku-siku jumlah luas dari masing-masing persegi yang terbentuk dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan luas persegi yang terbentuk dari sisi miring. Nah, timbul juga rumus cara matematisnya, yaitu QE tambah QB sama dengan QC. Jadi, rumus ini dinyatakan oleh Euclid. Jadi, Euclid ini adalah seorang matematikawan Yunani kuno yang cukup terkenal. Jadi, Euclid tidak melihat teorema Pitagoras ini sebagai relasi antar panjang dari setiap sisi-sisi segitiga siku-siku, tetapi relasi antar luas dari persegi yang terbentuk di setiap sisi-sisi segitiga siku-siku. Nah, dari dua pernyataan tentang teorema Pitagoras ini cukup berbeda karena menurut zaman dahulu teorema Pitagoras ini merupakan relasi antar panjang dari setiap sisi-sisi segitiga siku-siku, tetapi relasi antar luas dari persegi yang terbentuk di setiap sisi-sisi segitiga siku-siku. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena jika dinyatakan relasi antar panjang setiap sisi-sisi segitiga siku-siku, maka otomatis itu akan berurusan dengan bilangan irasional. Nah, seperti contoh segitiga di sini, panjang sisi A yaitu 1 cm dan panjang sisi B 5 cm. Nah, kita mencari panjang sisi C. Maka menggunakan rumus Pitagoras, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, yang mana hasilnya itu akan menyatakan bilangan irasional. Nah, timbul pertanyaan nih, kenapa Pitagoras tidak mau bilangan irasional? Karena pada zaman itu mereka tidak paham tentang bilangan irasional. Loh, kenapa tidak paham? Karena pada zaman itu jangankan alat bantu hitung secara kalkulator, simbol akar kuadrat aja mereka belum paham. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa perbedaan konsep teorema Pitagoras ini berbeda. Nah, jadi Pitagoras hanya bisa menafsirkan kuantitas bilangan irasional akar 5 dalam geometri saja, tidak dengan teorema Pitagoras. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.